Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa khususnya kelas akuntansi yang berbahagia, kesempatan pada saat ini saya akan menambahkan atau melanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah saya berikan ya pengantarnya. Yang kali ini kita akan membahas tentang konsep entitas terpisah di dalam dasar akuntansi. Nah, ini penting saya kira sebagai materi di awal yang saya perkenalkan kepada mahasiswa, karena konsep entitas terpisah ini merujuk pada sesuatu, pada satu usaha ya, yang kita dirikan misalnya, atau usaha yang sudah berjalan, yang mana modal awalnya itu adalah dari kita, yang kemudian kita kelola ya dalam usaha itu sampai usaha itu berjalan secara baik. Khusus untuk usaha-usaha yang berada pada ranah informal seperti UMKM misalnya, seringkali para pelaku UMKM itu bingung dalam menganalisis data-data, misalnya pendapatannya katakanlah setiap hari laku, tetapi ketika ditanya, Bu, untungnya hari ini berapa? Nah, itu bingung, untungnya berapa. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan kebingungan itu adalah bahwa seorang pengusaha kurang mengerti tentang prinsip konsep ya, konsep entitas terpisah ini sebagai prinsip di dalam berusaha, dalam berdagang. Nah, di dalam konsep akuntansi, prinsip entitas terpisah ya, secara konseptual ini menganggap bahwa perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Ini ya, dianggap terpisah dengan pemiliknya. Jadi kalau yang kenyataannya kita ketahui, misalnya ibunya berdagang, punya salon, yang kemudian salon itu berjalan setiap hari melayani pelanggannya. Nah, ada anaknya mau sekolah, dikasih sangu, uangnya ngambil dari laci di salon ya. Anaknya lagi minta jajan, dikasih uang dari salon, bayar SPP dikasih dari salon. Nah, kalau yang seperti itu berarti belum menyatakan bahwa perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Nah, ini dianggap perusahaan itu masih sama, artinya milik pemilik ya, sehingga dalam prinsip keuangan yang harusnya diatur dan dipisah itu kemudian dicampur adukkan dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga uang masuk uang keluar untuk kebutuhan pribadi ini utamanya tidak dapat dicatat secara baik, sehingga akan menjadikan kebingungan pengusaha itu sendiri dalam menghitung keuntungannya. Nah, ini penting saya kira. Maka dalam kesempatan sesi kali ini saya akan bahas ini lebih jauh, yaitu tentang konsep entitas terpisah. Nah, misalkan ini ya, ini ada satu contoh. Ada seorang ibu namanya Eliza. Ini punya modal 10 juta. Nah, Ibu Eliza ini ingin mendirikan salon Eliza. Maka di sini uangnya disetorkan ke salon ya, dan ada semacam garis pemisah antara Ibu Eliza sendiri dengan salon Eliza. Nah, artinya garis pemisah ini sebagai salah satu penerapan prinsip entitas terpisah tadi, bahwa perusahaan itu dianggap terpisah dari pemiliknya. Nah, berdasarkan setoran uang yang diberikan Eliza kepada salon, ini kemudian salon memiliki harta ya, memiliki kekayaan sebesar 10 juta. Nah, di dalam kekayaan itu ada kepentingan ya, kepentingan siapa? Ya, Ibu Eliza sebagai pemilik salon. Nah, kalau dalam hal kepentingan, Ibu Eliza ini masih menyatu ya dengan salon. Jadi salon ini mau seperti apa, melayani apa saja produknya ya, kemudian nanti ke depan target usahanya seperti apa. Nah, itu masih ada kepentingan Eliza. Tapi kalau persoalan uangnya,
harta salon ini terpisah dengan hartanya Nona Eliza yang lain yang tidak digunakan untuk salon. Nah, ini sejumlah 10 juta saja harta salon itu, sedangkan misalnya harta Nona Eliza yang lain itu tidak tercampur dengan harta salon. Nah, konsep entitas terpisah ini juga akan mengajarkan kita bagaimana kita melakukan satu analisis keuangan ya. Analisis keuangan ini penting sebagai pondasi awal kita dalam melakukan proses-proses selanjutnya di dalam akuntansi. Nah, ini berarti ya dengan konsep entitas terpisah, harta yang dimiliki oleh salon Eliza ini sama dengan kepentingan pemiliknya, yaitu Nona Eliza. Nah, misalnya ada lagi nih pihak kedua ya, selain Nona Eliza, ternyata ada temannya lagi yang datang menanyakan ya tentang salon Eliza ini, dan Ibu Eliza ini bercurhat istilahnya, salon saya ini masih kurang, masih 10 juta dananya, ini masih ada hal-hal yang perlu dibeli dan belum ada uangnya. Nah, sehingga temannya ini datang. Nah, temannya datang ini kemudian datang itu membawa uang ya, kita anggap kreditur ya datang membawa uang 1 juta. Nah, jadi karena temannya membantu Ibu Eliza dan uangnya ini dimasukkan ke salon Eliza. Nah, sehingga salon Eliza ini memiliki penambahan harta ya, tambah 1 juta berarti menjadi 11 juta. Nah, sedangkan akumulasi dari harta 10 juta dan 1 juta tadi atau 11 juta itu berarti menjadi sama dengan kepemilikan, sama dengan kepentingan pemilik ya dan kepentingan kreditur. Jadi ada dua pihak yang berkepentingan dengan salon Eliza, yaitu pemiliknya sendiri yaitu Nona Eliza dan krediturnya. Karena ada dua harta yang digabungkan ya, dari kreditur dan juga dari modalnya Eliza sendiri. Nah, ini. Jadi secara deskriptif kita bisa mudah untuk mengidentifikasi ya bahwa harta Nona Eliza sebesar 11 juta itu merupakan rincian dari kepentingan pemilik sebesar 10 juta dan juga kepentingan kreditur sebesar 1 juta. Nah, ini dasar di dalam melakukan analisis keuangan ya, analisis keuangan. Nah, misalnya yang lain. Kalau kita bentuk dalam suatu kolom yang lebih formal ya, dalam kolom yang lebih formal. Ini misalnya dalam bentuk transaksi ya, pertama setoran pemilik ya. Kita bagi ya kolomnya menjadi dua ya. Ada harta atau disebut aktiva dalam ilmu akuntansi ya, ini dalam bentuk kas ya, dan piutang. Rinciannya hanya dua, kas dan piutang ini. Sebenarnya ada banyak rincian, tetapi kita membuat rincian yang sederhana dulu ya, kas dan piutang. Kemudian harta ini sama dengan utang plus modal. Nah, tadi dari awal yang kita lihat dari contoh Nona Eliza tadi atau Ibu Eliza, hartanya terbagi menjadi dua, yaitu dari modalnya Ibu Eliza dan dari utangnya kreditur atau temannya. Nah, sehingga di sini kita umpamakan harta atau aktiva sama dengan utang plus modal. Ini ya. Nah, harta sendiri memiliki rincian, ada kas, ada piutang. Nah, piutang itu ibaratkan Ibu Eliza akan mendapatkan harta atau uang tertentu dari sumber tertentu, tetapi saat itu belum dibayarkan secara langsung, sehingga akan ditagih di lain waktu. Maka dari itu disebut piutang. Nah, selain itu untuk utang dan modal ini terbagi menjadi dua ya, sesuai dengan rinciannya, yaitu utang dan modal. Sementara ini setoran pemilik yaitu Nona Eliza tadi masih memberikan modal awalnya saja, maka 10 juta itu masuk ke dalam kas ya, ke dalam kas perusahaan.
Nah, segala sesuatu yang berbentuk tunai langsung diterima oleh perusahaan ini masuk ke dalam kas, sedangkan yang belum diterima saat itu akan masuk ke dalam piutang. Nah, prinsipnya begitu. Nah, sedangkan di sisi kanan ini ada modal ya. Modal 10 juta seiring dengan harta yang dimiliki perusahaan tadi. Ini rinciannya kalau di sisi kanan pada modal ya, bukan pada utang. Nah, misalkan kita lihat secara lebih menyeluruh. Ya, ini kita lihat yang pertama tadi ada setoran pemilik 10 juta, kita catat ya. Kemudian ada pinjaman uang dari temannya tadi. Nah, ini mendapatkan pinjaman sebesar 1 juta ya, karena secara tunai, maka dicatat di sisi kas sebesar 1 juta. Ada lambang plus ini. Ini berarti bertambah ya, bertambah 1 juta. Nah, kemudian piutang 0, hutangnya bertambah 1 juta karena mengingat ini adalah pinjaman sehingga diakui sebagai hutang. Nah, sedangkan modalnya 0. Nah, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan saldonya menjadi 11 juta untuk kas, piutang 0, kemudian utangnya 1 juta, modalnya 1 juta. Jadi rinciannya sama ya, masing-masing antara harta perusahaan dengan sumber harta itu yaitu utang dan modal adalah 11 juta. Nah, misalnya yang lain ya, kita lihat ya. Perusahaan atau salon tadi sudah menjalankan usahanya ya, sudah menjalankan usahanya. Usahanya ini salon ya, menjual jasa potong rambut. Ya, misalnya ini jual jasa tunai sebesar 600.000. Nah, jasa tunai ini dalam bentuk potong rambut, mungkin ada paket facial biasanya gitu ya. Ada paket rebonding atau dan lain sebagainya sehingga membutuhkan biaya yang mahal, tapi ini ada pelanggan yang rela untuk membayarkan ya sejumlah uang itu untuk pelayanan itu. Nah, sehingga salonnya ini memiliki pendapatan, dari jasanya mendapatkan pendapatan sebesar 600.000 secara tunai. Nah, maka dalam di sisi harta perusahaan ini dicatat plus 600.000 atau bertambah 600.000. Nah, kemudian piutangnya 0 ya, hutangnya 0, dan tentu ya pendapatan dari jasa salon ini akan menambah kepada modal 600.000 karena pada prinsipnya kita perlu mengingat ya, pada prinsipnya bahwa setiap pendapatan itu akan mempengaruhi modal. Ya, artinya ada penambahan pendapatan berarti menambah modal. Nah, misalnya dari pendapatan itu ada biaya, ada biaya yang harus dikeluarkan sebelum menerima pendapatan, berarti biaya itu juga akan mengurangi modal. Setiap pemasukan akan menambah modal, setiap pengeluaran atau biaya-biaya akan mengurangi modal. Nah, ini jadi prinsipnya itu ya. Nah, kita jumlahkan saldonya 11.600.000, piutang 0. Nah, hutangnya tetap 1 juta dan modalnya 10.600.000. Nah, selanjutnya menjual jasa secara kredit. Nah, kredit itu artinya apa? Perusahaan sudah memberikan layanan misalnya potong rambut paket beberapa orang. Nah, jumlah biayanya 2 juta ini yang harus dibayarkan ke salon. Nah, sedangkan para pelanggannya yang saat itu diberikan layanan potong rambut tidak bisa membayar secara langsung. Nah, maka disebut kredit di sini. Nah, kalau kredit kasnya ini 0, sedangkan yang dicatat adalah piutangnya sebesar 2 juta. Pada hakikatnya pendapatan kredit seperti ini sudah masuk ke dalam, dianggap sudah masuk ya ke dalam pendapatan perusahaan, tapi memang belum diterima saat itu. Ya, sehingga dari sisi perusahaan tidak bisa dicatat kas ya, yaitu
pencatatannya pada piutang, namun di sisi modal, hutang dan modal ini tetap dicatat menambah modal. Nah, jadi sama seperti tunai ya ataupun kredit itu sama-sama menambah modal, tetapi dari sisi harta perusahaan harus dirinci apakah ini masuk kas atau piutang. Nah, kita lihat saldonya ya. Bertambah 2 juta di sisi piutang, sedangkan kasnya tetap, utangnya tetap, modalnya bertambah 12.600.000. Nah, selanjutnya ini. Nah, selanjutnya membayar gaji. Membayar gaji sebesar 100.000. Ini gaji karyawan ya. Mungkin seminggu pertama berjalan gajinya dibayarkan 100.000 per minggu misalkan begitu ya. Kalau per bulan terlalu sedikit ya 100.000 itu. Nah, ketika membayar gaji asumsinya bahwa perusahaan mengeluarkan biaya. Biaya apa? Yaitu biaya gaji ya. Maka tentu akan mengurangi kas ya, karena pembayarnya tidak ditangguhkan tapi langsung kontan, dibayar kontan. Maka ini secara prinsip akan mengurangi kas. Antara kas dengan piutang yang banyak berpengaruh adalah kasnya ya, karena keluar sifatnya uang itu maka kasnya akan berkurang. Berapa? 100.000. Nah, dari sisi piutang 0. Nah, kemudian dari sisi utang juga 0. Dan dari sisi modal seperti yang saya sampaikan tadi, bila ada biaya-biaya yang dikeluarkan itu akan mempengaruhi modal yang sifatnya sama ya. Misalkan dikeluarkan berarti berkurang. Nah, kalau ada masukan berarti bertambah. Nah, ini saldonya berkurang 100 ya menjadi 11.500 kasnya. Piutang masih tetap sama 2 juta, utangnya 1 juta dan modalnya 12.500.000. Nah, yang terakhir ini pemilik menarik 200.000 ya, 200.000. Untuk apa? Misalnya begini, si Nona Eliza tadi ya punya langganan majalah, begitulah. Majalah karena salon ya, salon itu membutuhkan referensi-referensi untuk misalnya model rambut ya, misalnya bahan-bahan make up tertentu yang terbaru. Nah, itu kan membutuhkan informasi itu sehingga Nona Eliza membutuhkan uang untuk langganan majalah ya untuk salonnya. Nah, dia menarik uang dari salonnya sebesar 200.000. Nah, dalam konteks entitas terpisah, setiap uang yang ditarik oleh pemilik itu harus dicatat. Pencatatannya seperti ini ya, harus dicatat. Tidak boleh diambil tanpa pencatatan. Akhirnya akan membingungkan tadi ya. Nah, maka ketika ini diambil, ini dicatat sebesar 200.000 ya. Dicatat ya, berkurang karena menarik. Ini bagian dari kalau di dalam akuntansi disebut prive ya. Prive itu penarikan jumlah uang untuk kepentingan pribadi pemilik. Prinsipnya sama dengan hutang. Prinsipnya sama dengan biaya, maaf ya. Prinsipnya sama dengan biaya. Ketika pemilik menarik uang, maka sama halnya uang itu keluar untuk membeli sesuatu. Tapi ini karena kepentingannya pemilik, maka dicatat pemilik menarik 200.000, maka berkurang di sisi kas 200.000, sedangkan piutang 0 ya, hutangnya 0, modalnya juga berkurang 200.000. Nah, saldonya 11.300, piutangnya tetap 2 juta ya, hutangnya 1 juta dan modalnya 12.300.000. Nah, inilah salah satu contoh ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya terkait dengan prinsip entitas terpisah di dalam konsep akuntansi. Nah, ini salah satu prinsip ini digunakan di dalam melakukan analisis ya, analisis transaksi, namanya analisis transaksi. Setiap transaksi itu akan dianalisis dan mana transaksi ini yang merupakan bagian dari menambah harta perusahaan. Nah, penambahan itu apakah secara langsung? Kalau secara langsung masuk ke kas, kalau secara tidak langsung masuk ke piutang. Nah, kemudian di sisi yang lain juga harus sama ya. Kalau di dalam
sisi utang dan modalnya, apakah masuk ke dalam utangnya, apakah modalnya. Nah, keduanya ini harus ada ya, harta, utang plus modal ini harus ada. Karena kenapa? Ini bagian dari prinsip entitas terpisah. Ya, harus jelas antara dua sisi. Ya, dua sisi antara harta perusahaan ini sebagai wujud kekayaan perusahaan. Nah, utang plus modal ini bagian dari sumbernya ya, sumber harta perusahaan itu rata-rata dari utang dan modal, meskipun ada sumber-sumber yang lain. Nah, ini secara sederhana saja. Nah, saya kira ini materi kita yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mendapatkan penjelasan dari materi yang singkat ini, dan silahkan nanti ada latihan ya untuk mematangkan pemahaman teman-teman terkait dengan konsep entitas terpisah sebagai dasar untuk analisis transaksi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.